Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bisa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Mas Surya, hadir Mbak Meli. Oke, hadir semua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Mencuri. Nah, mencuri itu termasuk apa? Dosa. Dosa besar ya. Ya. Nah, kita lanjut membahas dosa besar selanjutnya, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, sebelum itu, apa sih tujuan kita belajar ini dari dosa besar yang berupa durhaka kepada orang tua? Yang pertama, tentunya anak-anak nanti bisa menjelaskan pengertian durhaka kepada orang tua, terus menjelaskan dari Al-Quran dan hadisnya tentang birrul walidain, mengidentifikasi betul-betul durhaka kepada orang tua, dan menganalisis dampak perilaku durhaka, serta menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak mau nampilin video, nanti ditonton dengan bersama ya. Oh ya, sebelum itu Bapak bagi jadi dua kelompok ya. Ya, kelompok pertama Mas Surya, Mbak Meli sama Mbak Ani, terus yang kelompok kedua Mbak Uni, Mbak Fadila sama Mbak Meli. Kelompok satu untuk video satu ya kan? Tolong lepaskan aku mohon. Tolong, jangan berisik. Mengapa aku ditaruh di sini? Di manakah surga itu sebenarnya? Sebenarnya, kamu sudah dekat dengan surga. Sungguh, lalu mengapa aku belum bisa mencumbanginya surga itu? Jika memang sudah dekat, karena Allah mengharamkan wanginya surga untuk anak yang berhak kepada orang tua sepertimu. Tolong hari ini di rumah dulu ya. Jagain bapakmu yang lagi sakit. Ikut mau jualan ke pasar. Ya udah, gak usah ke pasar aja. Ngapain dulu? Kan ikut ke pasar buat jualan ya. Cari uang buat beli obat bapakmu ini. Ah, itu bukan urusanku. Itu urusan aja Pak. Aku ada acara hari ini. Baiklah, aku punya kesalahan. Tidak masalah jika aku tidak boleh mencium wanginya, tapi biarkanlah aku masuk ke dalamnya. Jika wanginya surga saja diharamkan Allah untukmu, maka surga juga diharamkan untuk anak yang berhak kepada orang tua sepertimu. Sekalipun aku orang yang ada ibadah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu ini gak tahu apa kalau aku lagi mengaji? Tolong anterin bapakmu ke rumah sakit ya. Ibu mau ke rumah temanmu untuk minjem uang. Gak bisa, aku mau sholat duha. Ya sudah, tapi sholat duha anterinnya ya. Habis sholat duha, aku mau langsung acara tidur bersama. Terus bapakmu gimana nak? Udah biarin aja, emang udah tua kok, udah punya kembali ke tanah. Sekalipun pahlamu seluas langit, kamu tetap tidak bisa masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena ridho Allah terletak pada keridhaan orang tuamu, dan murka Allah juga terdapat pada kemurkaan orang tuamu. Oke, untuk kelompok satu sudah ya. Nah, kita ke kelompok dua. Ibu, hari ini ibu jangan ya. Tapi bapakmu nak. Udah tenang aja, biar aku yang ngurus. Ibu kan capek sampai jualan di pasar. Terima kasih anak. Apa sih ini? Udah ibu istirahat dulu ya. Ibu kemana nak? Ibu lagi istirahat apa? Biar aku yang bantu bersihinnya. Oh ya, obatnya sudah diminum Pak? Sudah nak, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Walaupun capek, tapi sedang juga ya bisa melayani orang tua. Gimana aku? Aku ini begitu wangi dan penuh dengan kenikmatan. Benar, itu adalah tahu wanginya surga. Sungguh, ya, engkau telah berada di depan pintu surga dan akan segera memasukinya. Tapi bagaimana aku bisa sampai ke sini? Ini adalah rahmat dari Allah untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Benarkah? Benar wahai mujahid. Ya, karena kamu telah berbakti kepada orang tuamu, maka kamu sama halnya telah berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Tapi apa? Sebagai
sebagai manusia, aku pasti tidak lepas dari dosa. Lalu bagaimana dengan dosa-dosaku di dunia yang belum sempat aku mentepatinya? Allah telah mengampunimu. Sungguh benar. Dengan berbakti kepada orang tua, terlebih pada seorang ibu, maka kamu sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, engkau sungguh maha baik ya Allah. Jadi, apa yang kau tunggu? Masuklah ke dalam surgamu. Baiklah. Oke, tadi ini kan kita sudah menonton video satu di mana. Nah, untuk kelompok satu bisa menganalisis dari video yang tadi ya. Di kelompok satu lalu nonton video yang pertama. Nah, ada pertanyaan nih, apa perilaku anak dalam video tersebut? Terus bagaimana perasaan orang tua? Terus apa pelajaran yang dapat diambil? Itu untuk kelompok satu. Terus untuk kelompok dua, tadi kan di video dua, sikap apa yang ditunjukkan anak? Lalu mengapa perilaku tersebut disebut birrul walidain? Nilai apa yang dapat kita teladani? Bapak kasih waktu untuk diskusi selama 15 menit. Silakan bisa didiskusikan ya. Maksudnya nggak kesulitan kan? Oke. Nomor satu aman. Nomor dua aman? Aman. Oke. Udah kita sudah sampai 15 menit ya anak-anak. Bisa maju ke depan, yuk. Siapa dulu? Nomor satu apa nomor dua? Ya. Oke, nomor dua ayo. Perwakilan nggak apa-apa. Ya, dari video yang sudah kamu dua tonton, yaitu yang pertama sikap apa yang ditunjukkan anak tersebut, yaitu anak tersebut itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya sedang sakit, dia merawatnya. Malahan ibunya yang mau membantu ayahnya ketika ayahnya sedang kesakitan, tapi ibunya disuruh untuk istirahat saja biar dia yang melayani ayahnya. Kemudian mengapa perilaku tersebut disebut birrul walidain? Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian apa yang kita sadari, yaitu kita harus menyayangi kedua orang tua kita dan merawatnya ketika ia sedang kesakitan. Seperti itu, Pak. Beri aplaus untuk kelompok dua. Kayaknya kelompok pertama ayo kok kelompok satu. Bisa perwakilan aja ayo. Yang pertama, apa perilaku anak dalam video tersebut? Membentak dan berkata kasar kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana perasaan orang tua? Perasaannya sedih karena anak tersebut membentaknya. Terus yang ketiga, apa pelajaran yang dapat diambil? Kita tidak boleh membentak kedua orang tua. Oke, itu dosa. Begitu, Pak. Oke, betul. Yuk kasih aplaus untuk kelompok satu. Bisa dipahami ya anak-anak. Ya. Sedikit nih, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua itu memiliki jasa yang sangat besar. Ibu itu mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Dan seorang ayah itu juga tidak kalah pentingnya dalam berperan dalam keluarga ya. Jadi ayah itu bekerja mencari nafkah, melindungi keluarga, dan mendidik dan membimbing anaknya. Karena itulah Allah memerintahkan setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, next. Ya, dalilnya dalam surat An-Nisa. Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya, artinya bisa dibaca bersama-sama ayo. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam ayat ini dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya berbakti kepada orang tua itu merupakan perintah Allah, dan perintah ini disandingkan dengan larangan syirik, yaitu wala tusyriku bihi syai'a. Ya, dalil kedua dalam Quran surah An-Nisa, dalam Quran surah Isra, ini Tiko ya. Oke, Bapak bacakan ya. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya dibaca bersama-sama ayo. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Oke, dapat
dipahami ya bahwasanya dalam ayat ini itu kita tidak boleh berkata kepada orang tua. Gak mau tidak boleh ya. Jadi dapat kita pahami bahwa ayat ini itu berpesan bahwasanya kita tidak boleh membentak dan kita harus berkata lembut dan menghormati orang tua. Nah, hadis Nabi juga menguatkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, ada dosa besar itu antara lain yang pertama syirik pada Allah, kemudian yang kedua durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga sumpah besar. Di riwayat Bukhari. Ini bentuk durhaka kepada orang tua, membentak orang tua, mengucapkan kata kasar, bermuka kasar, dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya yang pertama dibenci oleh Allah, mendapat azab di dunia dan haram masuk surga dan lain sebagainya. Cara berbakti kepada orang tua ini berbicara dengan sopan, membantu pekerjaan orang tua, memberi nasihat dengan baik, minta izin, mendoakan kedua orang tua, kemudian membahagiakan orang tua, merawat ketika sudah lanjut usia. Hikmahnya apa? Hikmahnya mendapat ridho Allah, mendapatkan orang tua, hidup lebih berkah, menjadi pribadi yang berakhlak mulia, keluarga lebih harmonis, menjadi teladan bagi orang lain. Yuk kita simpulkan bersama-sama yuk. Berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah SWT. Anak yang berbakti akan memperoleh ridho Allah dan keberkahan hidup. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan muka Allah tergantung pada muka orang tua. Untuk tugas individunya harus dikerjakan di sini ya. Dan akan bagikan selembaran kartu surat, bisa diisi surat cinta kepada ayah dan ibu. Nanti bisa dikumpulkan ke Bapak dalam waktu 5 menit ya. Nanti Bapak bacakan tapi tidak sebelumnya. Oke, Bapak bagi ya. Oke, sudah 5 menit ya anak-anak. Ini bisa dikumpulkan yuk di meja Bapak maju ke depan. Bapak acak nih biar nggak kelihatan siapa yang nulis. Assalamualaikum ya Ibu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena selalu ada untukku dalam setiap keadaan. Aku bersyukur menjadi anak kalian. Maaf jika aku masih sering lalai dan kurang menghargai pengorbanan ayah dan ibu. Aku akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berbakti. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada ayah ibu. Salam sayang anak. Oke, ini bagus sekali ya. Saya mau tanya nih, apa satu tindakan nyata yang akan anak-anak lakukan hari ini untuk membahagiakan ayah dan ibu? Kira-kira apa? Oke, kita cukupkan ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ini LKPD-nya untuk tugas di rumah ya, nanti bisa dikumpulkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.